Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tusrifu biha al-qulub wa tariqu biha al-usub wa talinu biha as-su'uf wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang syarat-syarat jamak takdim, syarat-syarat jamak takhir, syarat-syarat qasar. Disebutkan syarat-syarat jamak takdim ada 4 kemarin kan ya. Yang pertama harus memulai dengan yang punya waktu. Mau menggabung zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, karena sebab perjalanan, karena sebab keluar kota, jadi diperbolehkan jamak. Salah satunya jamak takdim, mengumpulkan 2 sholat pada waktu yang pertama. Syaratnya harus memulai sholat yang pertama dulu, yang punya waktu dulu. Berarti dalam hal ini zuhur dengan menggabung zuhur dengan zuhur dengan maghrib, menggabung zuhur dengan asar, harus sholat zuhur terlebih dahulu baru kemudian asar. Menggabung sholat maghrib dengan isya, harus maghrib terlebih dahulu baru sholat isya kalau jamak takdim. Yang kedua harus niat jamak pada sholat yang pertama. Harus niati jamak pada sholat yang pertama, berarti sholat zuhur dengan maghrib. Usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri fardhu lillahi ta'ala. Usolli fardhu maghribi majmu'an bil isya fardhu lillahi ta'ala. Yang ketiga harus mualah, harus langsung sholat antara keduanya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau memang jamak harus langsung sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sholat maghrib harus langsung qomat, langsung berdiri sholat isya. Tidak boleh nunggu belum, mangan zulum, ngopi zulum 5 menit, 10 menit, tak bisa. Batasnya paling lama dengan kadar sholat 2 rakaat. Suwine itu. Yang keempat harus masih ada udzur, harus masih dalam
perjalanan. Kalau sudah masuk ke kampung, ke desanya rumah, ke kecamatan Rogo Jambi misalkan, maka tidak boleh menjamak. Kemudian jamak takhir kan kemarin syaratnya ada dua. Yang pertama harus niat takhir. Wa qad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Harus niat takhir di waktu yang pertama. Perjalanan ke Surabaya nyampe Situbondo adzan zuhur, maka ketika waktu zuhur kalau kita mau niat mentakhir, mau melakukan sholat duhur dan asar di waktu asar, maka kita harus niat menggabungnya di waktu yang pertama, yaitu di waktu duhur. Ya Allah, saya niat jamak takhir, nanti nyampe Surabaya saya baru mau sholat duhur asar. Misal sebelum maghrib sudah nyampe Surabaya, harus niat di waktu yang pertama. Yang selanjutnya yaitu harus masih ada udzur ketika sempurnanya sholat yang kedua, waktu yang kedua. Contoh, pulang sudah dari Surabaya pulang ke Rogo Jambi, niat takhir maghrib, niat takhir nanti sholat isya dan maghribnya di waktu isya. Tidak boleh melaksanakan boleh melaksanakan jamak takhir sebelum nyampe di batas kecamatan rumahnya. Berarti naik pinggir lor, mana batasnya Rogo Jambi panggil? Hah? Jajang Surat? Kabat? Perbatasan paling lori Rogo Jambi apa? Baba Nasir masuk Rogo Jambi? Nah, masuk Kabat. Yang masuk Rogo Jambi apa? Jajang Surat. Sebelum masuk Jajang Surat harus mandek sholat jamak takhir. Kalau masuk masuk Jajang Surat belum sholat, maka sholat maghribnya jadi sholat qadha yang berakibat dosa. Dan kalau jamak takhir boleh dibolak-balik, boleh milih. Boleh maghribnya dulu atau isyaknya dulu. Ketika dilaksanakan di waktu isya alias jamak takhir, mau isya dulu atau maghrib dulu. Tapi kalau jamak takdim melakukan di awal waktu, yaitu maghrib, di waktu maghrib dan zuhur, itu harus yang punya waktu dulu, sholat zuhur dulu, baru asar, sholat maghrib dulu, baru isya di waktu maghrib. Kan kemarin itu. Kemudian syaratnya mengkosor. Sing papat dadi loro, zuhur, asar, isya itu lebih baik dikerjakan jadi dua ketika wa ayyakuna safaruhu marhalaten. Kalau perjalanannya itu lebih dari 2 marhala alias 90 km. Lewat dari 90 kilo baru boleh diskon sholat 4 rakaatnya jadi 2. Dan melaksanakan sholat 2 rakaat itu lebih baik daripada melaksanakan sholat 4 rakaat. 2 rakaat itu lebih baik. Karena apa? Karena melaksanakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan keringanan dari Allah. Wa ayyakuna mubahan, dan kemarin syaratnya perjalanannya harus perjalanan mubah, bukan perjalanan maksiat. Boleh diskon 4 jadi 2 kalau perjalanannya bukan maksiat. Lapor nang Surabaya, pacaran, ketemuan, janjian. Lapor nang Bali, kajen apa? Kajen. Maksiat tidak boleh. Sholatnya tetap jadi 4, oleh tidak dapat diskon. Diskon
kan biasanya kalau diskon 50% ada tanda bintang ya kan biasanya. Ketentuan, tulisannya apa? Ketentuan, syarat dan ketentuan berlaku. Dapat diskon, ini syarat dan ketentuannya. Yang selanjutnya mengetahui dengan kebolehan qashar. Tahu dengan ilmunya mengqashar sholat. Bukan pokoknya imame loro, makmume melok lo. Apa empuh kan lo, imame lo. Loro harus tahu, tanya. Dan bagi orang yang tahu harus ngasih tahu. Kemarin juga niatnya apa? Niat qashar harus ketika takbiratul berarti misal duhur di qashar plus tidak jamak usolli fardhu duhri majmu'an bil asri kan jamaknya qas harus ngomong qasron rok'aten arba'a roka'atin 4 kan ya rok'aten 2 roka'at qasron rok'aten lillahi ta'ala. Kapan itu? Ketika takbiratul Allah kan niat tempatnya dalam hati Allah, dalam hati bunyi usolli fardhu duhri majmu'an mal asri qasron rok'aten lillahi ta'ala. Bukan ketika tengah-tengah iya ya aku kan nang luar kota perjalanan sudah nyampe rakaat kedua. Ya wis maling ini aku salah wis, gak usah nambah rakaat kedua ke papat, tak boleh. Harus disempurnakan 4 karena di awal tadi ketika takbiratul ihram tidak niat qashar 2. Syarat selanjutnya harus sholatnya yang bersifat 4 rakaat, tidak boleh 3 rakaat jadi 1,5. Sholat subuh jadi 1 ndak, yang didiskon cuma sholat yang bersifat 4 rakaat. Kemudian sama seperti jamak, yaitu harus udurnya itu masih ada, udur safarnya itu masih ada sebelum nyampe ke kampung halaman. Boleh qashar selama belum nyampe jajan surat. Mandek dulu di masjid Labanasem Gabat Pom. Wa alla yaqtadi bi mutim, tak boleh bermakmum fi juz'in min sholati, tak boleh bermakmum kepada orang yang sholat sempurna 4 rakaat. Sampean musafir 2 rakaat, ono wong jamaah, wong masjid kuno, wong Surabaya 4 rakaat, tak boleh sampean sholatnya imamnya 4 sampean lo tahiyat awal imame tangi rakaat kedua sampean assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh. Makanya kalau musafirnya yang jadi imam. Kemudian polis imam kan? Kok tahu Pak Amit? Saya mau ngomong itu. Batas perjalanan itu 4 hari. Ke Surabaya berangkat sekarang malam Selasa. Malam Selasa, hari Selasa tidak dihitung karena perjalanan dan pergi itu, hari perjalanan dan hari pergi tidak hari Selasa, malam Selasa berangkat Surabaya. Di Surabaya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka boleh mengqashar sholat selama 4 hari. Menjamak dan mengqashar sholat selama 4 hari. Apa man? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kok saya nginep mana? Minggu saya nang Surabaya sampai Senin. Minggu dan Senin sholatnya kembali normal jadi 4 rakaat. Sholatnya kembali normal menjadi 4 rakaat. Sholatnya kembali normal menjadi 4 rakaat.
Sabtu, Minggu, Senin pulang. Ketika perjalanan pulang ini boleh lagi menjamak mengkosor. Karena tadi hari perjalanan berangkat dan hari perjalanan pulang tidak dihitung dalam 4 hari ini. Oh, habis ke Surabaya lanjut. Habis Surabaya lanjut ke Malang. Ke Surabaya 4 hari. 4 hari kan ya, batasnya paling banyak 4 hari. Habis Surabaya lanjut ke Malang. Malang 2 hari. Gimana perjalanan ke Malang ini? Apakah boleh jamak qasar? Boleh, karena kalau sudah jalan lagi maka kembali nol lagi 4 hari ini kobong sudah. Kalau jalan lagi, pokok pindah kota, pindah kecamatan, pindah kota, maka 4 hari kobong boleh kembali lagi ke nol. Ke Malang 2 hari, dapat 2 hari ke Pasuruan, nginep di Pasuruan 4 hari. 4 Surabaya 2 hari, Malang 4 lagi Probolinggo. Ya apa 4 hari Probolinggo? Apakah boleh? Boleh, karena balik lagi dari nol, tidak dihitung karena masih dalam perjalanan, masih jalan lah. Terus pindah ke ini saya kelas modelnya. Pindah nang Jember Rong dino. Pokok di satu tempat tidak bertahan selama lebih dari 4 hari boleh jamak qasar. Kalau lewat dari 4 hari, hari kelima dan selanjutnya, maka dia tidak boleh jamak qasar. Perjalanan pulangnya nanti boleh jamak qasar. Paham ya? Paham. Sudah sopo. Sudah sopo. Siang. Sampai Sojo sholat. Jamak qasar. Sekarang dulu. Itu ditelepon. Setelah sholat ditelepon. Nah, sini di makan. Asalnya waktu apa? Sudah jamak qasar. Enggak ada kobong. Jamak qasar apa jamak toh? Jamak qasar apa jamak toh? Kok bisa qasar? Kan belum lewat 90. Tidak, belum lewat 90 gitu. Boleh ja? Karena nyampe kota Wongsojo. Asalnya tidak kobong. Asalnya ada kobong. Dan tidak kobong. Nggak sholat asar lagi. Iya kan tidak kobong. Zuhur berangkat ke Sebagus, mau ke Surabaya, nyampe Baluran sembayang, nanti Baluran, nyampe Wongsojo sembayang ya, jamak, karena sudah keluar kota Rogo Jambi, keluar kota Banyuwangi, masuk kota Wongsojo, sholat jamak zuhur ambil asar. Masih tidak balik atau balik, ya tidak kobong, dihitung sholat asarnya. Nah, kenapa? Karena sudah keluar kota. Nah, qasar itu belum boleh kan belum? Kalau sudah nyampe Kapongan baru boleh. Sebagus belum bilang dulu.